55. Perubahan raut wajah Erik cukup drastis. Wajah yang tadinya ceria, tatapannya penuh kelembutan, kini berbanding terbalik 180 derajat. Rahang pria itu mengeras, disertai tatapan tajam dan wajah memerah. Ekspresi itu jelas menunjukkan kemarahan. Saat Bulan hendak menjawab, Erik justru mengangkat sebelah tangannya sebagai isyarat agar diam. Dengan ponsel di tangan kanan, Erik menerima telepon dari pria yang selalu membuatnya naik darah setiap kali melihatnya. Tapi kalau ini, Erik sudah sangat marah hanya karena pria itu menghubungi Bulan. "Assalamualaikum Bulan," suara Arlan di seberang sana terdengar jelas. Erik mengaktifkan mode speaker. "Dokter gadungan, apa kau tidak punya kerjaan sampai menelpon istriku malam-malam begini?" seru Erik sewot. Bulan tidak berkutik, melarang Erik untuk berhenti sama saja membuat masalah semakin besar. Erik pasti tidak suka diinterupsi ketika sedang marah seperti itu. "Maaf jika mengganggu, aku hanya ingin bertanya pada Bulan." Nada bicara Arlan berubah datar, tidak seperti di awal yang terdengar hangat dan ramah. Karena bukan suara Erik yang ingin Arlan dengar. "Oh, jelas kau itu mengganggu," Erik menyahuti dengan penuh emosi. "Kau tahu aku dan Bulan sedang apa? Kami sedang bercinta. Kau mana paham?" Jelasnya tersungut-sungut. Ibarat air dimasak di atas api, Erik sudah sangat mendidih. Dia bukan tipe pria yang bisa mentolerir rasa cemburunya dengan baik. Jika bisa marah, kenapa harus sabar? Begitu pikirnya, Bulan hanya bisa membulatkan matanya. Erik benar-benar tidak bisa menyaring ucapan sampai sengaja memanas-manasi Arlan dengan mengatakan sedang bercinta. Sejujurnya Bulan malu, Arlan pasti akan berpikir macam-macam. "Kalau begitu aku tutup teleponnya." Arlan terdengar jengah. "Tunggu, sebelum menutup telepon, kau harus mendengarkan peringatan diriku. Jika aku masih melihatmu berusaha menghubungi istriku, aku akan menyeretmu ke ring tinju dan membuat wajahmu babak belur." "Camkan itu," serunya penuh penekanan. Erik kemudian memutuskan sambungan teleponnya lalu memblokir nomor Arlan. Bach Asteris ngantengik, sebenarnya dia punya pikiran atau tidak? Erik mengomel sembari meletakkan ponsel Bulan di atas meja. "Sudah puas marah-marahnya?" tanya Bulan ingin memastikan, karena jika Erik belum puas meluapkan amarah, Bulan berniat menunggu sampai amarah Erik mereda agar bisa mengajaknya bicara baik-baik. Namun Erik mendengarnya seperti sebuah sindiran. "Lalu apa harus tertawa bahagia melihat istriku ditelepon menantang pacarnya?" Erik menatap sewot. Ekspresi itu membuat Bulan melipat bibirnya ke dalam agar tidak tertawa. Erik selalu tidak masuk akal jika cemburu. "Puas kamu lihat aku dibuat emosi?" Erik masih saja menggerutu. Tapi meski bicara dengan nada tinggi, Bulan tidak merasa Erik sedang memarahinya. Itu hanya bentuk luapan emosi sesaat. "Dagingnya sudah matang, ayo kita makan dulu," rayu Bulan sembari mengusap-usap lengan besar Erik. Erik menghela nafas kesal. "Jangan mengalihkan pembicaraan." "Tidak, aku hanya menunda saja sampai amarah Mas Erik reda. Lebih baik istighfar lalu kita makan dulu." Bulan menarik lengan Erik supaya duduk lebih dekat padanya. Erik mendengus, tapi dia tidak menolak ketika diminta lebih dekat dengan Bulan. Dia memperhatikan Bulan yang sedang memindahkan daging dan sosis yang sudah matang ke dalam piring. "Mas," panggil Bulan ketika melihat Erik hanya diam saja dan masih memasang wajah masam. Istighfar Mas," Bulan kembali mengingatkan. "Iya," Bulan menatap Erik lebih dekat. "Kok cuma iya? Aku suruh Mas Erik istighfar." "Astagfirullahaladzim," begitu. Bulan mencontohkan, dia bicara selembut mungkin agar tidak menghidupkan amarah Erik yang mulai mereda. "Astagfirullahaladzim," ucapnya pelan. "Yang serius dong Mas, jangan lemes begitu." Kelihatan tidak ikhlasnya, protes Bulan. "Ikhlas sayang, ikhlas." "Astagfirullahaladzim," nada bicara Erik terdengar lembut dan tulus. Bulan menyemburkan tawanya. Erik memang pria langka yang patut dijaga kelestariannya. Baik, yang ini terdengar lebih ikhlas." Erik memutar malas bola matanya melihat Bulan menertawakannya. "Bisa-bisanya kamu masih menyimpan nomor Bach Asteris ngan itu?" Erik menggerutu. Bulan pikir setelah ini mereka bisa menikmati makanan dengan tenang dan suasana hati yang lebih baik karena Erik terlihat sudah berhenti marah, tapi nyatanya pria itu masih saja membicarakan Arlan dan tampak geram.
Aku tidak pernah memblokir atau menghapus kontak seseorang, tapi bukan berarti masih berkomunikasi. Tiba-tiba saja dia menelpon, aku sama sekali tidak tahu dia memiliki kepentingan apa. Maaf kalau mood Mas Erik jadi buruk gara-gara ini. Bulan sehati-hati mungkin memberikan penjelasan pada Erik. Entah Erik akan mengerti atau tetap konsisten dengan amarahnya. Yang terpenting Bulan sudah memberikan penjelasan dan selama menikah tidak pernah berkomunikasi via telepon. Memang, moodku sangat buruk malam ini. Dan kamu yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan moodku seperti semula. Tegas Erik. Dia mulai menyumpit daging selis panggang dan memasukkannya ke dalam mulut. Itu sebabnya aku mengajak Mas Erik makan supaya mood Mas Erik jadi baik. Seladanya jangan ketinggalan. Bulan menyodorkan piring berisi selada di depan Erik, tapi Erik malah memutar malas bola matanya. Makan daging panggang tidak akan bisa mengembalikan moodku. Erik sedikit ketus menjawabnya. Lalu harus bagaimana? Bulan gemas sendiri dibuatnya, dia sebisa mungkin menahan diri agar tidak terpancing emosinya. Maunya makan daging mentah. Jawab Erik tanpa ragu. Bulan menautkan alisnya. Makan daging mentah. Yang benar saja Mas, kamu tuh bukan singa. Walaupun kalau di kamar kelakuannya mirip singa. Sambung Bulan yang hanya berani bicara dalam hati. Cek, kamu tidak peka. Maksudku daging mentah di sana, kata Erik. Tatapan matanya mengarah pada bagian bawah tubuh Bulan. Sontak Bulan melotot tajam. Astagfirullah Mas Erik, mulutnya. Satu pukulan mendarat di lengan Erik. Rasanya Bulan ingin membongkar dan membersihkan isi kepala suaminya yang makin kesini makin kesana. Erik terkekeh dengan santainya. Ekspresinya tanpa dosa, dia merasa ucapannya wajar-wajar saja bagi mereka yang sudah berstatus suami istri. Dagingnya bikin candu, makan di gazebo dengan alam terbuka seperti ini pasti lebih enak sayang. Plak. Bulan kembali memukul lengan Erik. Pria itu benar-benar minta dihajar. Bisa tidak jangan bicara sembarangan. Petik 2. Erik menggeleng tanpa beban. Tidak bisa. Setiap berduaan sama kamu, otak dan mulutku sulit berpikir jernih. Sahutnya jujur. Bulan berdecak dan memilih tidak menggubris ucapan Erik. Daging panggang di depannya lebih menarik daripada harus meladeni ucapan suaminya yang makin barbar. Sebentar sayang. Aku ke dalam dulu. Cuma 3 menit. Erik turun dari gazebo dan berlari ke dalam villa. Bulan bahkan tidak sempat bertanya karena Erik sudah berlari menjauh. Mau apa lagi dia? Bulan menggeleng heran. Tak berselang lama, Erik kembali dengan membawa selimut tebal dan satu bantal. Bulan mengernyit melihat bawaan Erik. Mas Erik mau tidur di sini. Erik tidak segera menjawab. Dia melempar selimut dan bantal ke sudut gazebo lalu naik dan duduk lagi di sebelah Bulan. Bukan begitu konsepnya, lebih tepatnya mau nidurin kamu di sini. Bisiknya, tubuh Bulan seketika merinding mendengar pengakuan Erik. Mas, kita tidak boleh sembarangan melakukan itu di tempat umum. Bulan mencoba mengingatkan, di sini aman, temboknya tinggi, pepohonan di sekitar gazebo juga menghalangi tempat ini. Dan selimut itu, aku sengaja membawanya untuk menutupi tubuh kita, bereskan. Bulan dibuat melongo dengan jawaban Erik. Sekarang dia hanya bisa pasrah karena keinginan Erik pasti tidak mudah ditolak. Pria itu lebih pintar dan selalu melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Bersambung, 56. Wajah Bulan sudah merona, dia berkali-kali menggeleng karena tidak mau melakukannya, tapi bukan Erik namanya kalau membiarkan Bulan menolak keinginannya. Dengan berbagai cara membujuk dan merayu, Erik berhasil membuat Bulan membuka kaki di atas pangkuannya. Erik duduk bersandar pada pembatas gazebo, kedua kakinya dibiarkan lurus untuk memudahkan Bulan duduk di atasnya. Selimut yang dibawa oleh Erik sudah menutupi tubuh bagian bawah mereka. Bulan menahan diri tidak memarahi suaminya yang memiliki fantasi sedikit liar. Bayangkan saja, mereka bermain di tempat terbuka meskipun tembok tinggi mengelilingi seluruh villa. Tapi bagi wanita seperti Bulan, hal ini cukup memacu adrenalin dan rasa takut yang sulit dijelaskan. Dia merasa sedang berbuat zina, takut dipergoki atau digerebek, padahal mereka sepasang suami istri. Kamu benar-benar ya Mas, seperti tidak ada kamar saja. Bulan menggerutu, antara kesal dan tentu saja malu sendiri pada Erik. Dia duduk di atas pangkuan suaminya dengan saling berhadapan. Coba suasana baru sayang.
Naikin sedikit biar gampang masuknya. Erik tidak melepaskan tatapannya pada Bulan. Tatapan ingin memangsa begitu kentara. Bulan memilih memalingkan wajahnya yang dibuat makin merona. Dia membiarkan Erik yang mencari-cari jalan dengan satu tangannya. Bulan hanya mengikuti instruksi. Percintaan yang seharusnya serius, fokus mencari kenikmatan, akhirnya diselingi dengan gerutuan dari bibir Bulan. "Kenapa diam? Ayo goyang," Erik berbisik, wajahnya sudah tenggelam di ceruk leher Bulan. "Bagaimana? Aku tidak tahu," Bulan menunduk menyembunyikan wajahnya. Seperti ini, Erik memberikan contoh dengan memegang pinggul Bulan menggunakan kedua tangan. Dia menggerakkan tubuh Bulan. Entah berapa lama mereka menciptakan kehangatan dan kenikmatan di gazebo, tapi keringat yang bercucuran dan nafas yang memburu, menandakan percintaan itu sangat menguras waktu serta tenaga. Bulan sampai terkulai lemas di pangkuan Erik, kepalanya bersandar pada bahu lebar sang suami. Meski awalnya Bulan ragu-ragu, tapi dia bisa mengikuti keinginan Erik hingga beberapa kali mendapat pelepasan. "Masih lelah?" tanya Erik lembut, selembut usapan tangannya di punggung mulus Bulan. Erik mengusapnya naik turun dengan sayang. Bulan menjawab dengan anggukan. Tubuhnya terasa lemas dan tulang di kakinya seperti tidak memiliki kekuatan lagi. "Baiklah, kita istirahat sebentar sebelum masuk ke kamar." Erik membiarkan Bulan menempel di tubuhnya. Sesekali mengecup kepala Bulan. Hatinya sehangat itu ketika bersama Bulan. Berada di dekat Bulan seperti candu baginya. Semua itu bermula saat perasaannya terhadap Bulan mulai tumbuh. Erik tidak tahu bagaimana pada akhirnya dia bisa jatuh cinta pada Bulan dan memutuskan menjalani pernikahan ini dengan serius. Masih terekam jelas di ingatan ketika dia menolak Bulan sebagai istri dengan tidak berperasaan. Sampai memperingatkan Bulan agar tidak menaruh harapan pada pernikahan ini. Mengingat semua perkataan dan perbuatan buruknya terhadap Bulan, Erik merasa bersalah dan menyesal. Jika istrinya bukan Bulan, apakah saat ini mereka bisa menikmati kebersamaan berdua? Dengan perasaan yang jauh lebih baik tentunya. "Maaf ya," tanpa sadar, Erik melontarkan permintaan maafnya pada Bulan. Bulan yang awalnya memejamkan mata, perlahan mulai membukanya. Dia hampir masuk ke alam mimpi dan tiba-tiba mendengar Erik meminta maaf. "Untuk apa?" tanya Bulan tanpa mengubah posisinya. Dia terlalu nyaman dalam posisinya. "Untuk kebodohanku karena pernah menolak dan mengabaikan kamu. Aku minta maaf untuk itu." Nada bicara Erik terdengar penuh sesal. "Yang terpenting hubungan kita sekarang kan. Yang sudah berlalu tidak perlu diingat lagi. Aku sudah memaafkan Mas Erik." Jawaban Bulan membuat Erik bersemangat. Dia mendekap erat tubuh Bulan dalam pangkuannya. "Kamu memang baik dan cantik luar dalam. Aku beruntung jadi satu-satunya orang yang bisa lihat dalamnya kamu." Erik hampir melepaskan tawa di akhir kalimatnya yang terdengar ambigu. Bulan sampai mencubit perut Erik karena tahu apa yang ada dalam pikiran suaminya. Erik terlalu mesum untuk Bulan yang masih pemula. Erik terkekeh, dia menggoyang-goyangkan Bulan dalam dekapannya seperti bayi yang menggemaskan. "Kamu suka sekali melakukan kekerasan," ledeknya. Bulan berdecak. "Aku pikir Mas Erik suka kekerasan karena selalu menyebalkan. Memang aku suka, tapi bukan kekerasan seperti dicubit atau diinjak kakinya. Aku suka kekerasan seperti tadi, saat kamu menindihku dan..." Bulan langsung membekap mulut Erik dengan tangannya. "Udah stop, jangan bicara lagi. Ayo ke dalam, aku sudah mengantuk." Bulan menyingkir dari pangkuan Erik sembari merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan. Erik tidak menggoda lagi karena wajah Bulan sudah merona. "Tidak perlu dibereskan, besok biar penjaga villa yang membereskan tempat ini," cegah Erik ketika Bulan akan merapikan bekas panggangan. Bulan mengangguk patuh, karena sebenarnya dia juga sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk membereskan gazebo. Hanya menginap 1 hari semalam di villa, tapi Bulan dibuat tidak berdaya. Erik melakukannya di berbagai sudut villa, mengulangi percintaan panas berkali-kali tanpa aturan. Sejak awal tiba di villa, Bulan tidak pernah dibiarkan keluar untuk sekedar jalan-jalan sebentar ke tempat wisata sekitar villa. Dia benar-benar dikurung di dalam villa oleh Erik. Sore ini mereka meninggalkan villa karena malam harinya akan menginap di rumah orang tua Erik. Bulan langsung bersandar pada jok mobil begitu menjatuhkan diri di sana. "Lelah?" tanya Erik.
Tangan kirinya mengusap pucuk kepala sangat istri. Bulan melirik dan terlihat sedikit kesal. Apa perlu aku jawab? Dia sedikit mendengus. Erik terkekeh lantaran gemas dengan reaksi Bulan. Maaf ya, aku terlalu bersemangat. Ingin makan apa malam ini? Usapan Erik di pucuk kepala Bulan pindah ke pipinya dan mencubitnya pelan. Masih untung aku tidak pingsan. Bulan semakin cemberut. Aku mau makan steak yang paling enak di sekitar sini. Serunya. Iya istriku sayang, sudah ya jangan cemberut lagi. Tolong cari browsing restoran steak terdekat. Bulan memutar malas bola matanya mendengar rayuan Erik. Dia merogoh ponsel untuk mencari restoran. Asteris. Mereka sampai di rumah orang tua Erik pukul 9 malam. Penghuni rumah berkumpul di ruang tamu ketika mereka datang karena sedang kedatangan tamu. Mama Soraya langsung menyuruh Erik dan Bulan bergabung, lalu mengenalkan mereka dengan tamu laki-laki yang tak lain adalah kekasih Erina. Erik tampak memasang ekspresi tidak suka ketika laki-laki itu mengenalkan diri. Marcel mau melamar setelah Erina wisuda dan rencananya menikah 2 bulan setelah melangsungkan lamaran. Kebetulan sekali kalian datang, ujar Mama Soraya. Erina belum genap 22 tahun, dia perlu berkarir dulu. Bukannya kamu punya cita-cita yang harus diwujudkan? Erik menatap Erik dalam-dalam, tatapan itu juga sedikit mengintimidasi. Erin mengangguk dan sepertinya tidak berani bersuara. Maaf sebelumnya, tapi saya tidak akan menghalangi karir Erina jika sudah menikah. Erina tetap boleh bekerja dan mengejar impiannya. Jawab Marcel tegas. Papa tidak keberatan, yang terpenting Erina dan Marcel bisa bersikap dewasa selama menjalani pernikahan mereka. Lagi pula Marcel ini cukup dewasa, dia bisa membimbing Erina. Sang papa tampak memberikan pembelaan untuk calon menantunya karena melihat Erik seperti keberatan melepas Erina untuk menikah. Setidaknya tunggu 2 tahun 3 tahun lagi Pak, ujar Erik memprotes. Daripada menghabiskan waktu untuk berpacaran, lebih baik segera menikah. Papa lebih tenang jika begitu. Erik terdiam, dia terlihat malas berkomentar lagi. Dukung saja keputusan mereka, itu yang terbaik untuk Erina, bisik Bulan. Erik langsung menghela nafas berat. Dia dengan terpaksa merelakan adiknya menikah muda. Bersambung. (57) Marcel sudah pulang 30 menit lalu, tapi orang-orang masih duduk di ruang tamu. Sempat ada perdebatan kecil antara Erik dan Papa Atmaja mengenai rencana pernikahan Erina yang terlalu cepat. Sebagai seorang kakak, Erik hanya sedang menunjukkan kasih sayang dan kekhawatiran pada adik satu-satunya. Tentu Erik ingin melihat Erina hidup bahagia dalam menjalani rumah tangga. Tapi mengingat usia Erina yang masih terlalu muda, bahkan di matanya Erina masih seperti anak kecil dengan pemikiran yang belum begitu dewasa. Hal itu memicu kekhawatiran Erik sebagai kakaknya. Jika terjadi sesuatu dengan rumah tangga Erina, Erik selalu kakaknya pasti akan terluka. Terlepas dari kekhawatiran Erik, Papa Atmaja berusaha memberikan pengertian. Dan nantinya rumah tangga Erina dan Marcel tidak akan dilepas begitu saja tanpa pantauan dari Papa Atmaja dan Mama Soraya sebagai orang tua. Mereka sendiri yang akan memastikan jika rumah tangga Erina berjalan dengan baik, tanpa harus mencampuri urusan rumah tangga mereka. Caranya dengan selalu memberikan pengertian dan arahan pada Erina maupun Marcel agar tidak melakukan hal-hal yang gegabah dan berakhir menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Setelah diberi penjelasan panjang lebar oleh Papa Atmaja, Erik akhirnya bisa melepaskan Erina untuk menikah dalam waktu beberapa bulan lagi. Meski dalam hati belum sepenuhnya rela melepaskan adiknya. Sudah waktunya istirahat, kita lanjutkan obrolannya besok pagi. Papa Atmaja mengakhiri obrolan hangat di ruang tamu. Bulan terlihat sangat nyaman mengobrol dengan mama mertua dan adik iparnya. Seperti tidak ada jarak, layaknya keluarga kandung sendiri. Mama Soraya dan Papa Atmaja sudah masuk ke kamar mereka yang terletak di lantai 1. Bulan dan Erina mengobrol sambil bergandengan tangan sembari menaiki anak tangga untuk menuju kamar masing-masing, sedangkan Erik mengekori mereka di belakang. Sesekali dia mendengarkan obrolan dua wanita itu. Erina cukup dekat dengan Bulan, tapi Erik tidak melihat kedekatan antara Erina dan Selin, mantan kekasihnya. Selin memang terlihat membatasi diri dan hanya menempel pada Erik, tidak seperti Bulan yang gampang membaur dengan mereka. Kak, malam ini Kak Bulan tidur di kamarku ya. Aku ingin menanyakan beberapa hal soal kehidupan pernikahan.
pinta Erina. Mereka sudah sampai di lantai 2 dan tangan Bulan masih digandeng. Erina seperti takut tangan Bulan tiba-tiba ditarik oleh Erik jika dia melepaskan tangan kakak iparnya itu. Erik menatap malas. Tidak ada. Kamu akan membuat Bulan bergadang semalaman jika diajak mengobrol. Besok saja ngobrolnya. Dengan tegas, Erik tidak memberikan izin. Dia pikir, dia tidak membuatku bergadang semalam jika tidur satu kamar. Batin Bulan sambil menatap malas suaminya. Kalau boleh memilih, Bulan ingin malam ini tidur di kamar Erina agar tidak diserang lagi oleh Erik. Kemarin malam dia tidak diberi kesempatan untuk sekedar istirahat. Ketika dibawa ke kamar, Erik kembali mengulanginya hingga tengah malam. Hanya malam ini, aku janji. Lagi pula Kak Bulan kan jarang menginap, apa salahnya mengizinkan kami malam ini tidur satu kamar? Kak Bulan tidak keberatan kan? Erina menatap Bulan penuh harap. Tanpa pikir panjang, Bulan segera mengangguk. Sebab permintaan Erina seperti penyelamat yang datang untuk membebaskannya dari terkaman singa ganas. Boleh ya, cuma malam ini saja, bujuk Bulan pada sang suami. Nada bicaranya dibuat selembut mungkin, tentu untuk merayu Erik agar diizinkan tidur di kamar Erina. Erik menggeleng tegas. Tidak ada Bulan, kamu tetap tidur di kamarku. Erina cemberut menatap kakaknya. Kak Erik tidak asik. Apa salahnya pinjam Kak Bulan semalaman? Besok pagi aku kembalikan sebelum Mas Erik bangun. Itu dia salahnya, karena pinjamnya malam-malam. Kalau siang, aku tidak masalah. Sahut Erik tak mau kalah. Bulan menelan ludah dengan susah payah. Firasatnya jadi tidak enak setelah mendengar penjelasan Erik. Dia jadi semakin yakin malam ini pun tidak akan bisa lolos dari serangan singa buas. Kamu jangan terlalu perhitungan dengan adik sendiri. Aku tidak keberatan tidur di kamar Erina malam ini. Boleh ya, Bulan masih berusaha meminta izin, walaupun sebenarnya dia tidak yakin. Tapi aku yang keberatan. Aku tidak mau tidur sendirian. Sahut Erik tegas. Dia langsung melepaskan tangan Bulan dari genggaman Erina dan menariknya pergi dari sana. Kak Erik, dasar pelit, teriak Erina kesal. Dengan wajah cemberut, dia berjalan sambil menghentak-hentakan kaki. Apa masalahnya malam ini tidur sendirian? Erina masih menggerutu, padahal Erik sudah tidak terlihat karena berhasil memaksa Bulan masuk ke dalam kamar. Mas, kamu keterlaluan. Aku kan jadi tidak enak sama Erina. Bulan menarik tangannya dari genggam Erik. Pura-pura kesal untuk membela Erina, padahal ingin melarikan diri juga dari Erik. Erik berdecak. Salah siapa dia tidak masuk akal. Dia ingin membiarkan aku tidur sendirian. Mas, kamu tuh bukan bayi yang harus ditemani saat tidur. Bulan menjadi cemberut. Kamu lupa kalau aku tiba-tiba ingin cosplay jadi bayi saat malam. Jika kamu tidur dengan Erina, aku tidak bisa menyu. Bulan menutup mulut Erik sebelum kata-kata vulgar keluar dari mulut suaminya. Lebih baik Mas Erik tidak usah bicara, tegurnya. Bulan melenggang dengan kesal dan masuk ke kamar mandi. Kemesuman Erik benar-benar sudah tidak tertolong, kata-katanya juga semakin tidak masuk akal. Bulan sudah bersiap tidur setelah membersihkan diri, Erik ikut menyusul dengan merebahkan diri di samping Bulan dan memeluknya. Sayang, suara Erik terdengar lembut. Bulan menjadi was-was dalam pelukan Erik. Dia takut mendapat serangan lagi di saat seluruh badannya terasa remuk akibat dikurang sehari semalam di dalam villa. Erik tidak berperasaan jika malam ini meminta haknya lagi. Mas, bukannya aku tidak patuh sebagai istri, tapi malam ini aku benar-benar lelah. Tulang-tulangku serasa remuk semua, malam tolong biarkan aku istirahat ya. Bulan membuat suaranya terdengar menyedihkan dan memasang wajah memelas. Di mata Erik, Bulan terlihat sangat menyedihkan. Dia seperti korban pemaksaan yang dipaksa melakukannya berkali-kali. Erik jadi kasihan. Dia juga merasa bersalah. Maaf ya, aku tidak berniat membuat kamu kelelahan seperti ini. Kamu salahkan saja si Johnny, dia selalu tegak di dekat kamu. Turunya, kamu boleh pukul Johnny kalau mau. Erik secara mengejutkan menarik tangan Bulan dan meletakkannya di atas Johnny. Sekarang si Johnny benar-benar dipukul oleh Bupan secara refleks, dan itu akibat ulah Erik sendiri yang membuat Bulan terkejut. Au! Kamu memukulnya, sakit sayang. Erik meringis, tangannya menangkup si Johnny dari balik celana pendeknya.
Bulan tampak santai, Erik sendiri yang mengarahkan tangannya, jadi bukan salah Bulan jika si Johnny kena tampar. Salah siapa jahil, mana sudah tegak begitu, aku kan jadi kaget. Benar-benar otak mesum, Bulan berbalik memunggungi Erik karena kesal. Apa yang ada di pikiran Erik hanya kegiatan ranjang, Bulan jadi kesal dibuatnya. Harap maklum sayang, kita kan masih pengantin baru menginjak 5 bulan maksudnya. Seloro Erik sambil menahan tawa. Bulan tidak menggubris, dia memilih memejamkan mata. Sini biar aku pijat, kamu bisa sambil tidur. Bagian mana yang pegal? Tawar Erik. Pria itu sudah mengubah posisinya menjadi duduk di samping Bulan. Semuanya, tangan, kaki, punggung. Tenang, pasti aku pijat semuanya. Erik mengarahkan Bulan agar tengkurap dan mulai memijat bagian punggungnya. Bersambung.